Oke, hello guys, welcome back to Kira's channel. Oke, jadi hari ini kita akan menyelesaikan satu kata lagi di Code Wars. Kita udah pilih satu kata, ini sum of odd numbers. Oke, jadi jumlah dari angka-angka ganjil. Oke, kita langsung baca aja instruksinya. Given the triangle of consecutive odd numbers, diberikan segitiga dari angka-angka ganjil yang berurutan. Oke, kita ini ada contoh segitiganya. Ini ada satu, kemudian baris kedua ada 3 dan 5, kemudian baris ketiga ada 7, 9 dan 11, kemudian baris keempat ada 13, 15, 17 dan 19 dan seterusnya ya. Oke, kita langsung baca instruksi selanjutnya. Calculate the sum of numbers in the n uh, third apa th ya, row of this triangle starting at index first, index 1. Oke, berarti kita harus menjumlahkan angka-angka di baris ke n. Misalnya kalau ini adalah baris ke satu, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat, ini baris kelima. Oke, ini ada lagi contoh input dan outputnya. Kalau misalnya n-nya satu, berarti jumlahnya itu ya satu. Kalau n-nya 2 berarti jumlahnya ada dua angka di sini 3 dan 5 berarti jumlahnya 8. Nah, kalau misalnya baris ketiga n sama dengan 3 maka jumlah angka ganjil tersebut adalah 27. Ada 7, ada 9 dan ada 11 dan seterusnya ya. Silakan dijumlah sendiri. Ini agak capek ini. 20, 30, 45, 55, 64. Nah, dan seterusnya. Ini ada contoh lagi nih, misalnya di sini kalau misalnya baris ke 41 itu harusnya jumlahnya total angka ganjilnya itu 68.921. Nah, gimana kalau misalnya baris ke 101, berapa jumlah dari angka-angka ganjil tersebut? Yaitu 1.030.301. Oke. Untuk instruksinya apa yang ingin diminta sebenarnya sudah mudah dipahamin, tapi permasalahannya adalah gimana algoritmnya. Ini agak agak ribet. Oke, kita perhatiin dulu triangle-nya, gimana nanti algoritmnya. Kalau misalnya baris ke satu yaitu baris ke satu misalnya, berarti totalnya adalah satu, dia itu sendiri kan. Nah, kalau baris kedua berarti eh, ada angka 3 dan ada angka 5, totalnya 8. Nah, kalau kita misalnya bisa dapat eh, angka ketiga ini, ya berarti kita tinggal tambahin dua kali, misalnya dua angka, berarti ada dua angka kan. Kalau misalnya baris kedua ada dua angka, baris ketiga ada tiga angka, berarti kalau kita dapat ini kita tinggal cari satu angka lagi yang ditambah dengan angka pertama, karena ini kan berurutan. 3 tambah 5 8. Nah, kalau kita misalnya dapat ke 7, dapat angka misalnya baris ketiga, berapa totalnya? Nah, kalau kita bisa mendapatkan angka 7, berarti tinggal tambah aja dua. Angka keduanya itu 7 tambah 2. Angka ketiganya 9 tambah 2. Nah, tinggal ini nanti the total. Harusnya udah dapat algoritmanya seperti itu. Nah, sekarang gimana mendapatkan angka 3, angka 7, angka 13. Nah, kalau misalnya baris kedua itu eh apa, angka pertamanya 3. Berarti kita kita perhatiin aja, kayaknya ada pola di sini. Ini 1 dan 3 nih. Ada selisih 2. Nah, gimana kalau misalnya baris ketiga, yang baris ketiga angka pertamanya ini ada selisih 4. Kemudian baris keempat itu ada selisih 6. Baris kelima dan 4 dan kelima itu ada selisih 8. Berarti ada penambahan 2 terus untuk kalau misalnya barisnya bertambah satu. Oke. Nah, sekarang kayaknya tinggal tambah 2. Kalau baris ke satu satu, baris kedua langsung tambah 2. Berarti ada satu kali pengulangan. Baris ketiga tambah satu tambah 2, kemudian tambah 4, berarti ada dua pengulangan. Oke, kita coba bikin algoritma untuk mendapatkan angka pertamanya dulu, karena di sini errornya agak ribet. Jadi kita
pakai sandbox aja, sandbox PHP. Kita coba buat fungsi baru untuk mendapatkan angka angka ganjil pertama dari tiap baris. Oke, kita buat nama fungsinya aja, get minimum aja. Kalian bisa bikin sendiri untuk penamaan fungsinya. Get minimum numbers. Get minimum numbers, number aja sih, of and row. Oke, ini nama fungsinya. Sekarang kita coba dulu. Inputannya misalnya ada baris kedua, berarti n. Tadi kan n intinya. Berarti n. Kita butuh pengulangan. Kalau baris ke satu nggak ada pengulangan, kalau baris kedua ada 2 kali pengulangan, berarti ada sini i sama dengan 1, i kurang dari n, ini kurang i, kemudian i plus plus. Oke. Kemudian return, berarti returnnya minimum. Kita copy paste aja biar nggak ribet. Minimum number of and row, ini yang pengen dicari. Kemudian kita buat, kalau baris ke satu berarti dia itu sendiri, berarti minimum. Tadi udah ini, kita copy aja yang ini. Minimum number of and row sama dengan 1. Oke. Kalau misalnya dia barisnya baris kedua, angkanya berarti ada 1 kali pengulangan. Oke, kita berarti ada penambahan 2 tadi ya. Edit number sama dengan 2, kemudian berarti 2 ditambah 1 ditambah 2 jadi 3. Oke, kita copy paste yang ini lagi, kita tambah sama dengan 1 ditambah 2, edit number, edit number. Oke, 1. Oke, kalau misalnya ini yang baris kedua harusnya udah 1 ditambah 2 jadi 3. Sekarang kalau baris ketiga jadi 7, berarti nggak ditambah 2 lagi, jadi 3, totalnya 3 tambah 4. Oke, kita edit numbernya ada pertambahan 2 terus. Kita tambah lagi edit number plus plus sama dengan 2. Jadi ada peningkatan terus untuk penambahan baris. Sekarang kita uji coba dulu, bener nggak yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Get mini of numbers, and kita inputin 1 dulu. Kali aja ada error. Oke, benar 1. Kalau baris ke 1, 1. Oke. Baris kedua dulu. Tiga. Oke, kita coba baris 1, 2, 3, 4. Harusnya 13. Kalau benar berarti semoga benar sih. 13 kok, 13. Baris keempat tadi ya. Expected resultnya 13. Oke, berarti udah benar, ininya udah dapet nih. Kita copy paste fungsinya. Di sini berarti kita udah dapat angka yang ininya. Sekarang kita tinggal tambah jumlah ini. Kalau misalnya baris ketiga nanti di input, berarti ada ada 3 angka yang perlu ditambahkan. Oke, kita langsung aja. Kalau misalnya baris ke 1 for langsung ada 2 kali pengulangan, 1 kali pengulangan. Oke, for berarti kalau baris ke 1 nggak ada pengulangan, i sama dengan 1, i kurang dari n. Kalau n nya 1 nggak ada pengulangan lagi. I plus plus i 1 row sum, return ini, kemudian
Row sum kalau misalnya 1 itu sama dengan n. Oke. Row sum at numbers itu sama dengan fungsi ambil get minimum. Nanti kalau misalnya udah selesai codingannya kita jelasin sedikit lagi. Jelasin sedikit aja. N get minimum number of n, berarti kalau misalnya n-nya 1, ininya 1, ini nggak ada returnnya jadi 1. Oke. Sekarang kalau n-nya 2 harusnya jumlahnya 8. Oke, penambahan selalu 2. Oke, kita buat initial return of numbers ya. Edit numbersnya 2. Edit number sama dengan nggak usah edit number 2 nggak apa-apa. 2 berarti 1 2 1 n row row sum. Oh, oke. Numbersnya di total terus. Row sum of numbers n 1. Kalau itu ditambah, itunya ada 1 terus. So, add numbers sama dengan 1. Initial aja berarti. Initial minimum itu ditambah terus. Minimum kok minimum number sama dengan ini aja, row sum add numbers. Kalau 1 3 7, oke benar, minimum numbers. Sekarang kita butuh 2. Bentar, agak mikir sedikit ini, agak puyeng. Minimum numbers, oke, edit numbers. Jadi 1 2 3 oh, next ada 2. Next number bukan ini. Nggak usah add itu. Next aja. Next odd number. Oh, next odd number sama dengan minimum number plus 2. Oke, itu dapat next odd numbersnya. Sekarang kita butuh ini, row sum odd numbers. Kita tambahin lagi. Kalau 7 2. Kalau misalnya dapat 3, so odd numbers 3, ini berarti sama dengan 3 ditambah 2. 3 ditambah 5, itu 3 tambah 2, next odd number. Plus sama dengan next odd number. Oke. Minimum number oh, nggak bisa gini. Berarti sama dengan minimum number, sum of numbers. Latest nggak bisa sih. Itu next odd number, sum number 2 tambah next odd number. Ini nggak perlu kayaknya. Sekarang tambah 2 berapa kali penggunaan next odd number tinggal tambah 2. Setelah itu next odd number sama dengan plus sama dengan next odd number 2 tambah 2 next odd number 2. Oke, bisa. Misalnya kalau misalnya n-nya sama dengan 2. Oke, bentar, kita dicoba dulu.
N-nya 2, itunya berarti dapatnya dari 3, 3 next numbernya 5, 2, 2, kemudian row sama numbersnya sama dengan, oh ini tambah plus, row sama numbernya 3 tambah next number tambah dengan 5, 5 berarti 8, karena ini enggak, oke. Udah kelar, oke. Kelar. Benar. Oke, kita coba dulu, siapa tahu ada yang kurang. Coba ya, ntar. Kalau misalnya 3, kalau 3 ini row sumnya 1, kemudian minimum 3 berarti 7, next numbernya 9, next number 9, ini 9, 7 tambah 9, oke, 9 tambah 2 11, next number lagi ini 11 ditambah ini kayaknya udah cukup nih. Kita tes dulu aja, mungkin ada yang kurang. Lebih baik baca dari error aja. minimum number, undefined variable minimum number. Oh, minimum numbernya nggak ada. Minimum number, karena ini tadi minimum number. Oh, ini minimum number aja sini. Sama dengan minimum number plus 2. Oke. Next odd number. Aduh, next odd number. Ini U-nya kegedean nih. Benar. Oke, udah benar. Berarti kita lihat lagi instruksinya. Ini untuk fungsi untuk mendapatkan angka yang 3, misalnya angka minimum yang ganjil, misalnya dari baris angka ganjil baris ketiga, berarti minimumnya itu kan 7. Ini untuk fungsi untuk mendapatkan angka 7 ini. Sedangkan ini untuk menjumlahkan angka-angka di ganjil di baris ketiga. Oke, kita ambil contoh aja, misalnya yang simple aja, yang nggak terlalu ribet, yang 2 aja. Misalnya berarti 2, kita cari angka minimum di baris keduanya yang ganjil pakai fungsi ini. Berarti dapatnya 3. Berarti setelah 3 harusnya ada 1 kali pengulangan untuk mendapatkan 5. Next odd numbernya jadi 5. Oke, I-nya 1, N-nya 2, berarti masih masuk. Ditambah ini tadi udah 3 tambah 5 jadi 8. Next numbernya 5 ya, jadi 7. Tapi akhirnya masuk I-nya jadi 2. Karena N-nya 2, ini nggak masuk pengulangan lagi, langsung dijumlahkan. Oke, seperti itu aja. Nah, kalau yang 3 sama aja sih kayak gitu pengulangannya. Berarti ada 2 kali pengulangan nanti di sini, odd numbers. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Oke, spill sedikit, nanti kemungkinan kalau sempat kita nanti bikin, mungkin bukan bikin lah ya, kayak jelasin apa skill-skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa membuat full website gitu. Oke, mungkin di next video, tapi nggak tahu video yang kapan nanti. Oke, untuk hari ini sampai di sini aja. Bye.